Hai guys, ini saya tebak di mana? Di Jambi. Di Jambi, dan ini tepatnya adalah di belakang saya ini adalah Candi Gumpung. Ini adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, kerajaan yang besar sekali dari abad ke-7 sampai sekitar 5 abad ya. Kita tuh punya kejayaan masa lalu itu luar biasa. Ya mungkin Anda juga punya mantan-mantan dari masa lalu juga luar biasa ya. Tapi pokoknya ini saya pengen nunjukin bahwa kita tuh punya kehebatan sejarah seperti ini. Dan ini Candi Gumpung bukan satu-satunya candi peninggalan kerajaan Sriwijaya, masih banyak lagi gitu. Dan sekarang saya dengan teman baru yang sangat ahli dan sangat menguasai bidangnya, yaitu Ketua BPCB di sini, Dr. Agus Widiatmoko. Mas Agus. Iya. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Terima kasih udah menerima saya di sini. Ya. Terima kasih udah mengizinkan saya untuk konser di daerah sini, dan ya saya bukan hanya bahagia tapi juga merasa sangat terhormat, Pak, bahwa saya bisa melihat masa lalu kita dengan ya kekaguman yang gimana gitu. Udah saya nggak punya kata-kata lagi deh. Jadi ya saya mau tanya-tanya Pak soal ini candi-candi peninggalan gitu. Ini kan candi ya Pak. Apa ini fungsinya hanya untuk ritual atau menyembah Tuhan atau apa, hanya itu atau gimana sih Pak? Ini fungsinya buat apa? Terima kasih Mas Ananda. Sebelumnya saya sebenarnya bangga ya, kita memperkenalkan warisan budaya kita dengan berbagai media, salah satunya dengan konser musik piano. Nah ini bagi saya ini suatu apresiasi, mungkin masyarakat Muara Jambi juga. Nah kalau kita lihat di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ini luas sekali, itu hampir 3.981 hektar ya. Dan bangunannya itu tersebar sepanjang 7,5 kilo. Jadi di sini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ritual, tetapi dulunya itu ada juga bangunan seperti ini dulunya adalah monastri ya. Monastri tempat tinggal para biku, kemudian juga para pandit ya, untuk belajar filsafat tentang ajaran Buddha. Oleh karena itu di kawasan ini seperti Candi Gumpung ini banyak ya, ada monastrinya. Kemudian ada juga yang untuk ibadah namanya Setyagara, ada tempelnya ya, ada candinya. Bahkan ada kompleks-kompleks stupa, yaitu untuk para guru, pandit yang sudah tidak ada, parinirwana, mereka dibangunkan sebuah tempat relik ya. Nah, di samping itu karena kawasan ini luas yang dulunya sebagai pusat pendidikan, juga ada infrastruktur yang dibangun untuk katakanlah mempermudah akses pada waktu itu ya. Jalannya dibuat kanal-kanal ya, ada aliran air, sungai-sungai yang menghubungkan antara monastri satu dengan yang lain, antara tempel dan bikinan orang dulu ya. Oh, iya. Termasuk kolam-kolam danau untuk persediaan air bersih ya. Jadi ini luar biasa konsepnya kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi ini. Dan ini kan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan bukan hanya untuk Sriwijaya tapi untuk sampai negara mana aja itu Pak? Ya, sebagai pusat pendidikan ya, ini sebenarnya memang embrionya sudah katakanlah awal-awal Masehi sudah ada ya. Kemudian pada masa Sriwijaya abad ke-7 Masehi, nah Sriwijaya sendiri kemudian juga hubungannya juga luas. Tidak hanya di Nusantara, di Asia Tenggara, tetapi juga di India. Sampai India. Bahkan Sriwijaya itu pada masa Balaputra Dewa, dia membangun sebuah monastri dan asrama yang cukup besar itu di Universitas of Nalanda ya. Jadi di Nalanda di sana di India ada seperti kawasan Muara Jambi ini sebuah universitas kuno, dan di sana Raja Sriwijaya membangun satu monastrinya, ada tempat tinggalnya dan satu perpustakaannya. Jadi luar biasa pada waktu itu. Nah, mungkin para lulusan yang dari sana itulah akhirnya kembali dan membesarkan apa yang kita lihat di Muara Jambi ini sebagai pusat pendidikan. Oleh karena itu kawasan ini pun setelah Sriwijaya mengalami penurunan terus berlangsung, terutama pada masa Kerajaan Melayu. Jadi dari abad ke-7 sampai abad ke-13. Artinya hampir 500 tahun
Muara Jambi ini sebagai pusat pendidikan sebanding dengan Nalanda yang ada di India. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, itu pendidikan itu termasuk apa aja? Filsafat, seni, ilmu pengetahuan semua. Ya. Nah, kalau kita lihat dulu ada temuan Arca Pratnya Paramita di sini. Iya. Sekarang disimpan di di museum Muara Jambi ya. Iya. Itu kalau kita lihat ada Arca Pratnya Paramita, artinya itu adalah tradisi Mahayana ya. Buddha Mahayana. Di dalam tradisi Buddha Mahayana itu ada pelajaran yang namanya Pancawidya. Jadi 5 ilmu filsafat. Apa saja itu? Ada yang disebut dengan Sabda Widya, tentang kesusastraan, filologi ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah filsafat seni ya, termasuk di dalamnya arsitektur juga ya. Kemudian juga handicraft dan lain-lain ya. Nah, itu disebut dengan Silva Stana Widya. Jadi artinya zaman dulu juga ada filsafatnya sudah diajarkan di sini. Kemudian juga ada namanya Hetu Widya, filsafat tentang logik ya, logika. Kemudian juga ada Sikitya Widya, filsafat tentang ilmu pengobatan. Dan terakhir itu biasanya kalau 5 ini adalah Science of Spirituality ya, namanya Mahatma Widya. Yeah. Nah, artinya ajaran-ajaran filsafat inilah yang kemudian digandrungin tidak hanya para pelajar di Nusantara, tetapi belakangan juga ada arus balik. Orang-orang India pun juga belajar di sini. Ya. Salah satunya adalah yang sangat terkenal pada waktu itu, dan guru atau kalau di Buddhis itu kan ada tingkatannya. Yeah. Ada guru yang tingkatannya biasa, kemudian yang agak tinggi namanya pandit ya, pandita, dan kalau guru besar biasanya acarya. Nah, ini di sini ada menurut manuskrip yang sekarang tersimpan di dalam negara-negara yang masih menganut tradisi Buddha Mahayana seperti di Tibet ya, kemudian di Nepal, itu menyebut bahwa di sini dulu ada guru yang namanya Acarya Dharmakirti. Nah, dialah yang melahirkan filsafat Buddhis yang namanya kitab Abhisamaya Alamkara Pratnya Paramita. Nah, belakangan itu para katakanlah mahasiswa dari India itu juga belajar di sini. Salah satunya adalah Atisa Dipangkara Srijayana. Nah, inilah yang kemudian setelah 12 tahun belajar di sini, kemudian beliau pulang ke India menjadi katakanlah sekarang itu rektornya lah ya, di Universitas Vikramasila di India juga. Di India. Iya. Dan Vikramasila ini juga dulu tempatnya belajar Dharmakirti. Jadi tradisi merantau belajar filsafat orang Nusantara itu bukan hanya sekarang, di masa lalu juga sudah sampai di sana. Terus kembali ke sini, kemudian menjadi guru besar, orang India ganti belajar di sini. Nah, jadi bahkan bukan kita belajar ke luar negeri, tapi kita udah provide, udah memproduksi ilmu pengetahuan itu. Jadi sini sebenarnya adalah sudah sebagai sumber pengetahuan, sudah memproduksi pengetahuan. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan. Oleh karena itu seperti apa ya, Mas Ananda dengan teman-teman ya bermain musik di sini. Memang rohnya di sini karena dulu juga ada belajar filsafat tentang kesenian gitu loh ya. Jadi Silva Karma Stana Widya itu sudah diajarkan. Ini sebenarnya luar biasa. Karena di dalam ajaran itu juga bagaimana sih kita melantunkan sloka-sloka itu. Kemudian pada hari-hari besar juga ada pagelaran musik seperti Kalacakra dan seterusnya. Nah, ini yang sebenarnya harus kita bangkitkan lagi, tradisi berkesenian ya, berkebudayaan seperti itu. Nah, ini kan masyarakat di daerah sini kan masih sangat lekat ya dengan situs-situs ini. Artinya kebudayaan mereka gitu kan mereka masih punya genetikanya itu kan ya. Apa mereka terlibat juga? Misalnya mereka berkesenian di sini, apa ini bisa menjadi tempat berkesenian buat mereka gitu, Pak? Ya, jadi kalau kita runut ya, sebenarnya ada 4 desa di kawasan ini. Dan inilah sebenarnya kalau saya bilang sebenarnya pewaris genetik daripada budaya masa lalu. Justru mereka adalah pelestari sejati ya kawasan ini sejak awal. Karena apa? Orang-orang desa di sini itu masih menyimpan, melestarikan memori kolektif historisnya. Jadi nama Gumpung, nama Candi Tinggi, nama Candi Kedaton, Astano, Sungai Melayu, Kolam Telago Rajo,
Parijohor dan beberapa nama toponim di sini justru masih melekat di masyarakat. Itu nama asli, nama asli dari abad 7 itu. Dan masyarakat ketika kita tanya, Anda dapat nama ini dari mana? Ya dari leluhur kami. Ya. Artinya pewarisnya ada. Dan ada tradisi juga yang namanya tradisi seperti sloko. Sloko itu seperti pantun. Sloko, pantun. Dan itu kan dari bahasa Sanskrit, sloka. Ya. Nah, sloka itu kan bait-bait ya, sedemikian rupa yang berisi ajaran filsafat tentang Buddhis. Sama sebenarnya, cuman bahasanya Melayu. Ya. Nah, ini yang menarik, dan masyarakat sini juga masih mewarisi tradisi berkesenian ya. Walaupun belakangan punya dapat pengaruh dari mana-mana, tapi roh berkeseniannya itu masih ada, semacam rebana Siam ya. Kemudian juga ada tradisi katakanlah berpantun ya, melantunkan lagu-lagu tradisional, japin dan sebagainya. Nah, karena mereka ini juga kawasan Candi ini dari dulu menjadi ruang hidupnya, ruang berekspresi budaya ya. Kalau mereka pada waktu-waktu tertentu ya menyelenggarakan festival di sini, nah, kenapa tidak gitu loh ya? Karena mereka ruang hidupnya. Itu nggak putus waktu zaman misalnya penjajahan Belanda atau Portugis gitu. Itu tetap ada itu. Tetap ada, dan Belanda perlu dicatat, dia tidak lama di Jambi. Dia masuk 1904 ya. Ketika kesultanan ini runtuh 1904, tahun 45 kita sudah merdeka. Oh iya. Jadi Jambi ini sebenarnya cukup beruntung ya. Cukup beruntung. Jadi tradisinya masih terpelihara. Dan lebih beruntung lagi karena pada saat itu kan belum ada social media. Jadi kalau mau jajah gitu tuh nggak bisa nyebar hoax lewat social media segala macam gitu. Jadi kalau zaman dulu yang 40 tahun tuh sebetulnya nggak, damage-nya tuh nggak. Kalau sekarang kan mau jajah gitu dalam 3 hari sebar aja hoax di social media gitu. Oh ini pemimpinnya PKI turunin gitu ya misalnya kan. Terus langsung dia bisa ganti buat kudeta gitu kan, jadi gampang. Kalau dulu kan susah ya Pak ya. Gitu. Terus saya pengen balik Pak soal filsafat ya. Kan tadi Bapak bilang di sini filsafatnya ilmu filsafatnya sangat tinggi gitu. Nah, filsafat itu kan biasanya diajarkannya itu kan bukan guru terus ngasih tahu murid gitu kan, tapi kan lewat debat, lewat ya sama seperti kalau kita ngomong zaman Yunani kuno, zaman Socrates, zaman Plato gitu kan. Itu kan ada debat. Makanya kalau kita baca bukunya Plato, Simposium atau bahkan The Republic gitu ya. Itu kan isinya sebetulnya kumpulan dari hasil debat-debat mereka gitu ya. Itu dulu prosesnya begitu juga, Pak. Ya, di salah satu seperti Pancawidya kan ada Hetuwidya. Ya. Artinya logika. Nah, logika itu kan harus logika itu debat, dan rupa-rupanya di dalam living tradition sekarang ya, yang di beberapa monastri yang melanjutkan tradisi Mahayana yang berakar dari Nalanda, itu ada mata kuliahnya sendiri debat ya. Jadi tradisinya sangat menarik ya. Ketika sore seperti hari ini ya, itu biasanya praktek debat ya. Setelah belajar filsafat, praktek debat 1 lawan 1 seperti saya sama Mas Ananda. Kalau kemudian 1 lawan 2 lebih hebat lagi, 1 lawan 3, kemudian bisa 1 lawan banyak. Jadi tergantung mereka kemampuannya. Dan pada waktu ujian tahunan mereka ada namanya ujian debat. Oh iya, itu tradisinya masih ada ya. Dan debatnya cukup menarik karena itu memang benar-benar bagian daripada Pancawidya itu sendiri. Ya. Itu dilakukannya di mana debat? Ya, ini kita lihat ya, ini kan monastri ya. Persis polanya seperti ini. Kalau kita di Wikramasila, di Nalanda, bahkan seperti university yang modern sekarang, yang berbasis pada Buddha Mahayana, persis seperti ini polanya. Ada Setyagara, ada Mandapa. Nah, ini adalah lapangan yang luas. Di tempat kita duduk inilah biasanya tiap sore mereka latihan debat. Gitu. Ini enak banget ini buat debat. Enak banget. Nah, ini seperti ini, jadi lapangan seperti ini. Ya. Oh iya. Wow, luar biasa. Ya. Jadi nanti kalau Pak Ananda pergi ke Candi Kedaton itu juga monastri, nanti akan menemukan lapangan yang luas seperti ini. Ya. Oh iya, dan mereka bikin itu sore-sore gitu. Ya. Nah, terus Sriwijaya itu kan luas ya Pak ya, sampai hampir semua Sumatera ya, apa sudah bahkan sampai Semenanjung ya. Ya memang, tapi Sumatera semuanya. Semuanya. Nah, Jambi itu apanya Pak dulu tuh? Jadi kalau kita lihat tinggalan Sriwijaya itu di
di Bangka ada, di Kota Kapur ya. Iya. Kemudian di Palembang juga banyak di aliran Sungai Musi dan yang lainnya. Nah, kemudian di Batanghari sendiri ya. Di Iya. Batanghari dari hulu sampai hilir itu tinggalan Sriwijaya banyak ya. Kemudian juga di Muara Takus. Nah, kerajaan ini rupanya punya pusat-pusat ya. Nah, ada pusat perdagangan saya yakin itu di Palembang. Karena di sana Sungai Musi besar dan banyak temuan-temuan pusat-pusat pemukiman pada waktu itu ya. Artinya apa? Bahwa perdagangnya cukup maju di situ. Iya. Tetapi di sini lebih dekat kepada pusat pendidikan. Oh iya. Oleh karena itu sepanjang Sungai Batanghari yang kita banyak peninggalan adalah semacam ini. Jadi Muara Jambi, kemudian ada lagi beberapa tempat candi-candi di sepanjang Sungai Batanghari. Jadi memang pusat pendidikannya ada di sini. Iya, jadi sebenarnya itu udah strukturnya kalau di Eropa ya kayak Oxford sama London gitu kan. Oxford itu pusat pendidikannya. Atau kalau Bawa bilang pusat perdagangan di Palembang, ya itu udah kayak New York sama Washington. Sini Washingtonnya, New Yorknya di Palembang gitu ya. Kira-kira ya Pak. Ya. Jadi sepertinya seperti itu karena apa? Dia tidak bisa dicampur aduk, ya. Kayak di Nalanda sendiri didirikan oleh dinasti Gupta abad ke-5, ya kerajaannya tidak di situ, itu hanya pusat pendidikan. Iya, nanti termasuk nanti dinasti Harsa, dinasti Pala tidak di situ. Nah, tetapi pusat-pusat kerajaan ini lebih dekat di daerah-daerah yang pesisir ya. Oleh karena itu di daerah pesisir banyak peninggalan bekas pelabuhan ya, ada perahu kuno, kemudian kawasan pemukiman perdagangan. Nah, inilah yang mensupport mendonasi untuk menghidupkan pusat pendidikan ini. Kira-kira begitu. Oh iya. Oke. Nah, terus yaitu di sini tuh juga ada pojok kopi dusun. Dusun, ya. Instagramnya @pojokkopidusun. Itu keren banget. Apalagi kalau sore-sore, malam-malam gitu ya. Itu kita nongkrong di sana. Ini nggak jauh, tinggal jalan dari sini. Itu konsepnya tadinya gimana Pak? Ya, awalnya memang tantangannya cukup berat ya. Dan saya bilang adik-adik saya lah, anak-anak saya. Sekitar tahun 90-an, 97 ya 98, mereka ini kan ya maaf dulu daerah sini termasuk terputus aksesnya ya ke kota, tidak ada jalan darat, semua lewat sungai, sehingga berpengaruh pada tingkat pendidikan. Nah, rata-rata tingkat pendidikannya ya paling banter SMP, yang SMA sedikit. Nah, anak-anak ini rupanya saya amati punya bakat seni yang luar biasa, bakat budaya ya. Nah, suatu saat dia biasalah kalau di kampung nanggap dangdutan ya, dangdutan. Tapi ada juga yang suka biasa minum-minum ya. Kemudian museum kami dilempar botol minuman pecah ya. Kemudian di kolam Telaga Rajo kalau kita gali banyak botol-botol ya yang nggak karuan. Ya, tapi saya pikir ini anak-anak cerdas. Jadi ketika ada peristiwa itu kami tidak akan melaporkan ke polisi, tetapi saya datang ke orang tuanya. Saya dekati anak-anak ini anak-anak cerdas. Nah, kemudian kita kumpul-kumpul tiap malam, kita latih ya, kemudian kita ke kota, kalau ada acara di hotel kita ajak supaya ada mentalnya lah, mentalitasnya ada. Nah, kemudian yang SMP tadi kita minta ikut kejar paket C ya, SMA, terus kemudian kita ajak kuliah. Nah, inilah kemudian timbul kelompok-kelompok komunitas ya. Ada kelompok seni musik, kemudian seni musik tradisional, tari, bahkan kelompok-kelompok yang aktif di kerajinan dan kuliner. Nah, ini sering kita diskusikan, ayo ini Muara Jambi ini masa depannya bukan di institusi seperti BPJB. BPJB hanya regulasi, fasilitator. Tetapi masa depannya adalah di kalian semua. Ayo kita hidupi Muara Jambi ini dengan cara kalian mengekspresikan budaya. Yang bakat bikin kerajinan ya bikin art shop ada di depan. Yang bakat kuliner bikinlah warung-warung yang dengan konsep yang kekinian lah. Benar. Terus kemudian yang kesenian kita adakan festival. Nah, sekarang adik-adik saya, anak-anak saya sudah tumbuh ya, tumbuh menjadi komunitas-komunitas yang menyokong kawasan Muara Jambi ini. Jadi ini dampaknya luar biasa. Kalau dulu di sini banyak pedagang. Nah, pengunjung selalu merapatnya ke Gumpung. Tapi begitu desa kita buka menjadi desa wisata, anak-anak ini kreatif membuat kafe tradisional ya,
bikin pojok-pojok musik. Nah, sekarang mulai kembali ke kampung, jualan ke sana. Dan ini menjadi ikon kita. Kira-kira begitu, Pak. Benar, Pak. Itu infrastrukturnya tuh ya itu keren banget ya. Saya lihat ke sini tuh jadi ini bersih dan desa-desa itu ikut terlibat gitu. Jadi sebetulnya memang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan kan dari 2017, tapi sebenarnya di sini itu udah diterapkan ya dari sejak itu ya tahun 90-an ya. 97 ya kita mulai. 97. Bahwa ini situs ini yang dari abad berapa 7 ya sebenarnya itu menjadi bahan untuk ya bagian dari kehidupan masyarakat ya untuk kemudian memajukan kebudayaan juga. Dan ya itu kemarin itu pojok kopi dusun itu satu konsep yang saya jarang sekali lihat, bahkan kayaknya terus terang sampai sekarang saya belum pernah lihat di tempat lain ya, di situs-situs bersejarah gitu ya. Itu satu desa aja, terus ada di tempat lain juga gitu. Ya, di beberapa desa kita selalu membuat brandingnya. Oke. Gitu ya. Kalau di Desa Muara Jambi, karena rumah-rumah tradisionalnya itu kan dari kayu ya, rumah panggung, maka tempat kafenya jadi rumah panggung ya. Karena dekat dengan Sungai Batanghari, nah itu daya tariknya juga Sungai Batanghari. Nah, tempat ngopi cocok ya untuk berbudaya dan lain-lain. Nah, di desa lain ya, itu di dekat kawasan hutan. Hutan. Nah, kita mengembangkan yang namanya beternak madu ya. Jadi produksi madu ada di situ. Nah, anak-anak kreativitasnya sambil memelihara objek pemajuan kebudayaannya. Bahkan sudah ada yang ini sudah statusnya warisan budaya tak benda nasional, namanya tari gambang. Itu di desa satunya Danau Lamo ya. Danau Lamo. Itu juga dikerjakan anak-anak sendiri dan dulu rekonstruksinya luar biasa. Orang-orang tua yang sudah tua yang dulu pernah memainkan gambangnya kita panggil, yang main gongnya panggil ya. Kemudian mengajari yang muda-muda. Nah, ini sekarang sudah dipraktekkan pada muda-muda. Nah, di situ juga ada semacam kafe-kafe itu dengan ciri khas minuman madu seperti itu ya. Ya, terus kemudian yang di 2 desa lagi karena dia punya kanal kuno ya, kanalnya dibersihkan, di pinggir-pinggir kanal dibikin kafe-kafe. Iya, sama, tetapi brandingnya sedikit berbeda. Ada namanya kopi tua ya. Jadi kopi tua bukan kopi yang memabuk ya, tua manis lah ya. Dari pohon enau disadap ya, sebelum jadi gula. Nah, itulah dijadikan minuman. Jadi sama. Jadi konsepnya adalah melestarikan budaya, tetapi juga ada profit ekonominya, ekonomi kreatifnya. Benar. Nah, kemudian satu lagi desa yang paling ujung di Jambi Tulo, di sana lebih konsen kepada beternak ya. Di sini kan banyak anggrek alam, Pak. Anggrek alam. Jadi mereka dikumpulin bibitnya ya, ngambil bibitnya dikumpulin. Nah, sekarang di sana daya tariknya adalah sebagai agro ya, agrowisata dengan menyelamatkan tanaman-tanaman anggrek dan pohon-pohon langka. Nah, itu daya tariknya. Jadi sekaligus jadi melestarikan. Melestarikan ya. Seperti itu sambil mengembangkan kesenian yang ada di sana. Jadi semua nanti mereka sudah branding besarnya adalah Shape Culture and Nature, ya kan gitu. Shape Culture and Nature, ya itu gitu ya. Itu keren banget. Jadi sebenarnya ya kalau kita lihat mungkin ini nggak ada ukiran-ukiran yang jelimet gitu kayak misalnya di Borobudur atau di Prambanan ya. Tapi ini justru warisan ilmu pengetahuannya, warisan budayanya, seninya tuh tinggi banget ya, termasuk filsafatnya segala macam. Dan sekarang ya ini kalau orang mau ke sini itu yang dilihat bukan hanya bangunan-bangunan, tapi juga itu tradisinya dan termasuk alamnya dan ya itu desa-desa di sekitarnya itu, dimana itu sangat inspiring sih kalau buat saya ya. Jadi ya sebenarnya kayak tradisi budaya tuh jalan terus gitu loh. Dan ini moga-moga anak-anak mudanya juga akan meneruskannya kepada anak-anak cucu mereka kan. Iya Pak, jadi kita udah ngobrol soal apa yang terjadi di daerah sini, di sekitar ini pada saat ini, tapi kita juga udah ngomongin soal bangunan-bangunan ini dari berabad-abad yang lalu ya. Nah, ini bagaimana caranya untuk bisa menghidupkan ekosistem di sini ya Pak. Jadi menghubungkan itu tradisi masa lalu dengan apa yang terjadi masa kini gitu. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya, memang menyandingkan masa lalu dengan masa kini ini penting ya. Mungkin sekarang kita lihat ini hanya sebagai reruntuhan ya.
kemudian juga tinggalan masa lalu. Bukan berarti menghidupkan itu adalah persis aktivitas masa lalu, jelas tidak mungkin ya. Tetapi pengertian menghidupkan ini adalah bagaimana membangun ekosistem antara peninggalan masa lalu ini dengan masyarakat sekitarnya. Nah ini yang harus ini. Nah di masyarakat itu kan ada, katakanlah ada objek pemajuan kebudayaan lah ya. Iya. Ada kuliner, ada pengetahuan tradisional ya, ada permainan tradisional, kemudian juga seni tradisional. Bahasanya juga seperti itu. Iya. Nah bahasa itu kan menyimpan sejarah ya, memorinya. Banget. Nah kalau itu bisa bisa berekspresi, karena mereka juga nggak ada jarak sebenarnya, berekspresi di sini, kemudian juga mengikat kembali ikatan-ikatan budaya masa lalu dengan masa kini. Ini ada menjadi kekuatan bangsa kita, Pak. Menjadi sarana diplomasi kita, bahwa bangsa kita dulu itu bukan sekedar begini ya, tetapi adalah begini. Iya. Ya. Memberi, ya. Dan memproduksi pengetahuan. Nah, ini kan masa lalu sudah terlihat sekali. Nah, bagaimana nanti kita juga masyarakat ini mulai tumbuh rasa percaya diri ya dengan budayanya, dengan karakternya. Nah, kalau disandingkan dengan ini akan ketemu. Nah, ini akan menjadi kekuatan ketahanan budaya kita semakin hebat ya. Ideologi kita semakin kuat. Nah, ini yang menurut saya itu yang harus kita bangun. Jadi amin. Jadi kita jangan lagi banyak larangan-larangan gitu loh ya. Iya. Ini kan anak orang desa di sini, punya budaya sini, punya ikatan historis di sini, dilarang begini, nah, harus kita wadahi. Tinggal caranya nanti bagaimana. Iya. Itu jalan tengahnya. Ini yang seharusnya sekarang harus kita garap seperti ini. Iya. Iya. Dan ini bangunan-bangunan ini sekarang diapain? Artinya selain buat konser saya nanti malam gitu, apa dibikin sebagai acara-acara atau ada apa di sini? Ya, kita sejak di Pugar ya, Pugar bangunan ini dulu juga tidak seperti ini ya. Ada Candi Tinggi, Candi Gumpung ini juga setelah dipugar kembali. Nah, pemugarnya siapa? Masyarakat di sini. Mereka kita latih ya, yang mugar ini adalah tenaga-tenaganya adalah masyarakat sekitar sini. Jadi masyarakat tahu betul apa yang harus dilakukan. Dan ini milik mereka, jadi mereka punya sense of belonging. Iya, sense of belonging, iya. Jadi pemanfaatannya sudah cukup bagus bagi kalau ini ada tradisi Buddhis, kalau Waisak juga saudara kita yang umat Buddhis juga melakukan katakanlah peringatan di sini juga. Di sini ya. Iya. Kemudian juga kalau anak-anak sekolah kita ada edukasi ya tentang budaya, pengetahuan juga di sini ya. Bahkan anak-anak ini di sini ada kelompok komunitas namanya Sekolah Alam ya. Ini dikerjakan adik-adik kita, yaitu anak-anak SD ketika libur itu diajak ke candi, kadang-kadang bersihkan sampah, kemudian juga ke hutan-hutan di sekitar sini mengenal pohon-pohon. Nah ini kan pendidikan penguatan karakter ya. Banget. Nah, jadi pengembangan dan pemanfaatannya itu sudah jauh sebenarnya. Iya. Dan harus dimulai dari kecil. Benar. Itu sebenarnya sistemnya Ki Hajar Dewantoro juga kan Pak dulu. Di mana anak-anak itu belajar secara alami, bukan dicekokin gitu kan, tapi belajar dengan alam, belajar dengan seni. Ada saniswara, metode saniswara, dan sebenarnya kan Ki Hajar Dewantoro itu yang juga memformulasikan itu ya Pak, metode Montessori gitu kan. Waktu itu mereka berteman ya, waktu Ki Hajar Dewantoro ke Belanda ya, dan itu mereka memformulasikan sama-sama. Tapi kok sekarang di negara kita justru Ki Hajar Dewantoro itu kayak sesuatu metode yang kuno gitu ya, yang saya sebenarnya pengen hidupin lagi gitu, karena sekarang justru dipakai di Finlandia, dan Finlandia itu kan sekarang adalah negara nomor 1 di dunia dalam investasi pendidikan kan. Jadi dan sayang banget mereka pakai metodenya Ki Hajar Dewantoro, sementara kita sendiri cuma paling di sini sama di Taman Siswa di Jogja yang pakai Ki Hajar Dewantoro gitu. Jadi, saya sih pengennya moga-moga secara nasional ya bisa dipakai. Jadi itu kita kalau pakai metode Ki Hajar Dewantoro pasti kita majunya cepet Pak. Betul, kan sekolah itu kan taman, ya. Iya, kalau Ki Hajar Dewantoro itu sekolah taman, jadi disitulah anak-anak belajar sambil bermain. Namanya taman. Benar. Jadi ya menikmati sekali gitu ya. Dan sambil berdebat. Berdebat iya. Jadi bisa menghargai pendapat orang gitu loh, ya kan? Iya. Nah ini ya kami pun walaupun bekerja di Balai Pelestarian Cagar Budaya, kami juga tidak boleh menutup mata seperti itu ya. Kita kalau pas hari libur ya ada waktu-waktu senggang, kita harus adik-adik kita juga kita beri semacam pengetahuan-pengetahuan seperti itu.
Bahkan ada satu loh, Mas ini, jangan lupa tanggal berapa? 2 hari yang lalu ya, Pak Presiden kan menetapkan pahlawan nasional. Oh iya. Salah satunya adalah dari Jambi, Raden Matahir. Dia Oh iya. gugurnya di desa ini ketika lawan Belanda. Oke. Ini menarik di desa ini. Jadi karena desa ini dulunya adalah tempat penting ya. Saya pikir tempat pergulatan pemikiran tokoh lokal. Iya. Sehingga para pejuang pun juga bermukim di sini sampai beliau pun gugur. Beliau asli Jambi. Iya. Oke. Ini kan menarik itu Pak. Iya. Tanya. Iya. Oh, jadi ada pahlawan nasional asal Jambi sekarang. Dan gugur di Jambi. Di Jambi. Di Muara Jambi sini. Di Muara Jambi. Iya. Tolong namanya lagi Pak biar pada nge-Google. Ya, Raden Matahir ya. Matahir. Ya, Raden Matahir ya. Di Google ya teman-teman yang tanggal 10 November 2020 ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Keren. Ya. Keren. Oke Pak, saya kira Bapak mau menyampaikan apa lagi? Ya, message. Saya sih ya sebagai penutup saja lah. Ya, silakan Pak. Bagaimana sekarang itu melestarikan cagar budaya itu kita harus melibatkan masyarakat. Disitulah ekosistem budaya kita akan berkembang dan menjadi diplomasi bangsa kita. Amin. Ya, amin. Ya. Amin. Oke Pak, kalau gitu terima kasih kepada Pak Dr. Agus Widiatmoko. Ini keren banget penuturannya dan semoga ini bisa membuka mata dan telinga banyak orang ya. Bagaimana kita harus melestarikan dan bukan hanya melestarikan tapi juga memajukan kebudayaan kita lewat peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu yang luar biasa seperti ini Pak. Gitu. Jadi terima kasih banyak sekali Pak sekali lagi. Dan ya teman-teman, jadi nanti malam konser kita di sini di Muaro Jambi dengan semuanya produk Indonesia. Jadi seperti tadi Pak Agus bilang, kita bukan hanya begini, tapi udah begini. Jadi kita memproduksi ilmu pengetahuan, kita memproduksi karya seni kebudayaan, karena kebudayaan itu kan sebenarnya karya seni yang kolektif kan. Dan kita udah punya tuh karya seni yang tinggi. Jadi nanti di konser malam ini hasil karya anak bangsa dengan piano hasil karya anak bangsa, musik anak bangsa. Di latar belakang, bukan hanya latar belakang, kita sebenarnya ada di tempat ini kejayaan Nusantara dari abad 7 sampai abad 12 apa 13 ya Pak? 13. Dan kemudian kita bawa ke abad 21 menyongsong abad-abad berikutnya untuk kejayaan Nusantara di masa depan. Terima kasih teman-teman, terima kasih guys, sampai ketemu nanti malam di konser kami dari Muaro Jambi.